الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i fi waqti subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan doa pada waktu subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal yang baik, wa amalan muttaqabbala, dan amalan-amalan yang diterima. Jadi 3 poin sangat penting sekali yang senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, berdoa di pagi hari. Nah, sebab itu hendaklah kita amalkan di subuh hari ini, kita berdoa dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa ataupun permohonan kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu ketika kita di pagi hari hendaklah kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Simple sekali, hanya dikatakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, yang apabila seorang hamba membaca subhanallah bihamdi 100 kali ataupun lebih, dia akan dapat membawakan suatu amal yang begitu besar nanti di hari kiamat. Amal very simple, tapi biasanya orang kebanyakan banyak yang mensepelekan, sehingga kalau kita perhatikan daripada hadis-hadis Rasul dan kalau kita jalankan, insya Allah itu akan ada keberkahan dalam kehidupan kita. Very simple, di pagi hari itu pun di sore hari kita membacakan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Artinya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang menerangkan ataupun yang menganjurkan untuk seorang untuk senantiasa bertasbih ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Hendaklah engkau bertasbih kepada Tuhan kau sebelum terbit matahari dan sebelum juga terbenam matahari. Jadi di situ ada suatu anjuran bahwa kita dianjurkan terutama di subuh hari ini, setelah kita rileks kemudian kita bertasbih, at least yang seperti yang saya katakan, bertasbihlah paling sedikit 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia banyak sekali membacakan subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini dilakukan pada waktu dia sujud ataupun ruku. Subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih, ataupun bisa kita lakukan dalam keadaan kita santai, subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya aku mohon maksudnya adalah kesucian pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pujiannya astagfirullah, dan aku mohon kepada engkau wa atubu ilaih, dan kembali kepadanya. Jadi banyak yang kita harus lakukan dalam hal seperti ini. Very very simple, tapi kadang-kadang kita menyepelekan. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan seperti tasbih ini, itu akan memudahkan seorang ketika dia saat-saatnya untuk sakaratul maut. Jadi kalau kita sudah biasa mengucapkan hal seperti ini, santai, ataupun ketika kita menunggu mobil, menunggu di mana saja, penuh waktu-waktu yang senggang, hendaklah kita banyak subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih, ataupun kata-kata subhanallah bihamdi. Dalam hadis juga diterangkan dalam artinya tiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaan waktu dia mati, menurut keadaan dia waktu mati. Jadi saya ulangi lagi dari hadis yang menerangkan bahwa tiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaannya waktu mati. Jadi ketika seorang itu mati, di situ nanti akan dibangkitkan di akhirat. Bagaimana keadaan dia? Apakah keadaan dia ketika saat akan meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, ataupun dalam taat berzikir kepada Allah, ataupun sebaliknya, yang kita rajin sholat, rajin kita beribadat, tapi ketika saat-saat terakhir kita sedang berbuat suatu maksiat misalnya, ataupun melihat apakah maksiat itu dari tangan, ataupun dari mulut, ataupun dari mata. Ketika kita berbuat maksiat disitulah kita akan dibangkitkan. Itu akan merugikan seorang. Makanya hendaklah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan ataupun amal ibadah kita itu betul-betul diterima oleh Allah. Kita ketahui tadi yang saya sudah sebutkan,
Rasulullah SAW banyak membaca subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah merupakan asar ataupun kesan daripada surat alam idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu kan dalam surat itu, surat An-Nasr ya, di situ. Dan surat An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan saat-saat ketika Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah. Jadi memang dulu pernah saya jelaskan juga tentang surat An-Nasr ini, di mana ketika Rasulullah SAW akan wafat dan di mana pada waktu diturunkannya surat Idza Ja'a Nasrullah wal Fath sampai akhir, kemudian di antara para sahabat juga bertanya, kemudian para sahabat pun bergembira karena kata-kata Idza Ja'a Nasrullah wal Fath, artinya ketika Allah telah memberikan kemenangan, telah memberikan bantuan kemenangan sehingga terbukanya kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah dengan Rasul dan para sahabat yang masuk dengan mudah. Itu adalah sudah merupakan janji Allah, itu adalah merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke kota Mekah dengan tidak ada pertumpahan darah. Dan di ujung ayat itu juga dianjurkan bahwa semata-mata bukan kehebatan para kaum muslimin dengan membawa obor yang begitu terang, dengan membawa misalnya senjata, tidak, itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan di situ, hendaklah kamu jangan sampai sombong, bahwa keberhasilan atau kemenangan itu adalah tidak terlepas ataupun tidak terlepas daripada pertolongan Allah. Sehingga ujung daripada ayat itu adalah menganjurkan seorang itu, Allah mengajurkan kepada Rasulullah SAW agar bertasbih, beristighfar. Jadi hendaklah kita senantiasa bertasbih dan beristighfar agar hidup dan kehidupan kita itu akan senantiasa ada berkah. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata itu, ini akan memudahkan saat-saat seorang itu ketika dipanggil ataupun ketika malaikat maut akan mencabut, insya Allah dengan mudah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat tauhid. Alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Dengan kalimat tauhid ini kita hidup, dengan kalimat tauhid ini kita akan dibangkitkan. Semoga kita dikategorikan orang-orang yang aman daripada azab api neraka. Mudah-mudahan jadi sebagai summary-nya adalah hendaklah kita senantiasa membacakan at least subhanallah bihamdi di pagi hari ataupun subhanallah bihamdi di sore hari at least 100 kali. Kalau lebih daripada itu lebih bagus. Mudah-mudahan hal yang singkat ini ada manfaatnya buat kita dan kita bisa amalkan tiap hari insyaallah. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Sekian, jangan lupa kita penuhi masjid kita yang megah ini supaya barokah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.